Shalom adik-adik, damai di hati. Shalom, ya apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya, selamat pagi pada kita semua yang boleh bersyukur di tahun yang baru. Ya, orang perdana untuk ibadah anak sekolah minggu live dari gedung gereja yang akan dituntun oleh komisi anak sekolah minggu. Nah, adik-adik diberkati Tuhan Yesus. Baiklah, ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini akan segera kita mulaikan. Untuk itu unci undang orang bangkit berdiri, orang menyanyi lagu hari ini harinya Tuhan. Bapa yang berdalam kerajaan surga, di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur ketika kami semua dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati dengan berkat Tuhan lewat nafas kehidupan dan kesehatan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Artinya Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah di pagi hari ini Tuhan. Bila Tuhan menyertai menuntun kami semua Tuhan di pagi hari ini untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Encik Maya. Tapi sebelumnya kita akan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari.
sambil menunggu Cemaya, kita akan berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, di pagi hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan membaca, bahkan akan mendengarkan cerita Alkitab di pagi hari ini yang akan diceritakan oleh Encik Maya. Tuhan berkati Tuhan kami yang akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini, terlebih kepada Encik Maya yang akan menjadi membawa firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati dia Tuhan Yesus, semoga Roh Kudus menyertai dia Tuhan, agar dia boleh menceritakan tentang cerita Alkitab kepada anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Shalom. Ya, adik-adik yang di gedung gereja maupun di rumah, baiklah, Tara akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum Tara baca firman Tuhan, Encik mau sapa dulu semua yang di rumah. So bangun, duduk manis, dan kita akan membaca dengar firman Tuhan. Dan saat ini Encik akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Tawarik 17. Sekali lagi 1 Tawarik 17 ayatnya yang ke-16 hingga yang ke-27. Sekali lagi 1 Tawarik 17 ayatnya yang ke-16 hingga yang ke-27. Yang di rumah maupun di gedung gereja yang sedapa, mari kita dengarkan sama-sama firman Tuhan ini dengan judul Doa Syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa yang manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapatkan nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadikan Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan diteguhkan untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya.
Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi Encik sapa, Shalom Aleichem. Puji Tuhan, di tahun baru, di tahun 2023, orang kembali sama-sama untuk belajar firman Tuhan. Dan mulai hari ini orang mulai lagi dengan sekolah minggu di tiap-tiap rayon, dan mulai lagi dengan live streaming dan juga ibadah-ibadah anak-anak sekolah minggu. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Encik cerita, Encik mau tanya, siapa yang pernah lihat seorang raja? Ada? Oh, ada. Ya, itu raja itu berarti dia berkuasa. Dia pakai mahkota, bertanda bahwa dia adalah seorang pemimpin. Kalau di Indonesia, orang ada Bapak Presiden. Tapi kalau di negara lain, negara-negara kerajaan, mereka ada raja. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Encik cerita hari ini tentang Raja Daud. Nah, pernah kenal dengan Raja Daud? Ya, pernah. Raja Daud dialah yang mengalahkan Goliat. Yang mengalahkan siapa? Goliat. Goliat itu orangnya besar, tinggi, seperti raksasa. Sedangkan Raja Daud, dia hanya orang yang kecil, bukan kecil apa, dia badan pun kecil. Kalau orang mau lihat di gambar, itu Raja Daud, pasti orang bilang, ih, masa Raja Daud yang kecil kok boleh mengalahkan itu Goliat yang besar. Tapi karena Tuhan selalu bersama dengan Daud, sehingga Raja Daud pun boleh mengalahkan Goliat yang besar. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Raja Daud, dia seorang raja, tapi dia pun sudah berkeluarga dan dia mempunyai keluarga. Raja Daud ini mempunyai mama, papa. Raja Daud ini mempunyai saudara bersaudara, kakak adik. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pasti anak-anak punya saudara bersaudara. Ada yang cuma anak satu-satunya, ada yang 2 bersaudara, ada yang 3 bersaudara, 4, 5, bahkan ada mungkin yang 10 atau 11 bersaudara. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini Daud ini dia mempunyai saudara, dia kakak adik. Kalau anak-anak tahu besar-besar, tinggi-tinggi. Tapi ini Raja Daud, dia hanya kecil. Mau bilang pendek, nyanda. Mau bilang gede, nyanda. Tapi dia dikasihi oleh orang tuanya. Yang pasti anak-anak, mama dan papa sayang. Papa sayang, mama sayang, kakak adik bersaudara baku sayang. Yang ada yang bakal itu. Nah, ini Raja Daud pun seperti itu. Dan Raja Daud pada awalnya dia bekerja hanya seorang pengembala. Dia bawa-bawa kambing domba. Dia pergi di padang gurun dia pergi di padang kasih makan itu kambing domba. Tetapi apa adik-adik? Karena dia adalah orang anak yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran sama orang tua, Tuhan memilih dia. Setelah dia mengalahkan Goliat, tidak lama kemudian dia diangkat menjadi raja. Nah, adik-adik, ini Raja Daud. Setelah dia jadi raja, dia tidak sombong, tetapi dia terus berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan pimpin, minta Tuhan jaga. Ya, Tuhan, jaga kita keluarga. Tuhan, kita mau berdoa. 2 yang kita minta Pak Tuhan, jaga kita keluarga dan berikan aku hati yang bijaksana. Itu Raja Daud berdoa. Nah, adik-adik, ketika adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, yang pasti Tuhan Yesus
akan mengabulkan torang berdoa. Sama dengan Raja Daud, dia tidak minta banyak, tidak minta Tuhan kasih ini, Tuhan minta ini, Tuhan minta itu, tapi dia cuma minta 2 dia berdoa, yaitu berkati dia ke keluarga dan tetap memberikan dia hati yang bijaksana. Bukan main kan Daud ada berdoa, itu hati yang bijaksana, supaya Daud ini dia seorang ayah, tetap dia mau jaga ini dia pe keluarga. Karena Raja Daud pun sudah berkeluarga, dia mempunyai 2 orang anak. Ya, Raja Daud punya 2 orang anak. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap dia berdoa, Tuhan tetap jaga. Karena adik-adik yang pasti, adik-adik di rumah punya mama, punya papa yang selalu mendoakan adik-adik di mana saja yang berada. Pernah Iko pasti kalau mama pergi kolom, mama panggil, mari jo pergi kolom. Papa mau pergi kom bapa, mau panggil siapa suka ibadah dengan papa, atau papa mau pergi gereja, mari jatarang mau pergi gereja, mau ikut dengan papa gereja. Nah adik-adik, orang tua itu selalu mendoakan dan memberkati anak-anak lewat doa orang tua, sehingga anak-anak boleh menjadi anak-anak yang berhasil. Tanpa ada orang tua, tentu anak-anak tidak ada. Karena itu Encik mau bilang, jadilah anak-anak yang takut akan orang tua, dengar-dengaran, dan juga tidak melupakan Tuhan Yesus. Tetap takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Orang anak-anak punya keluarga, punya mama papa, punya oma opa, punya adik kakak. Itu adalah satu keluarga. Ketika orang ke ibadah, senang sekali lihat orang beribadah bersama keluarga. Yang pasti bangga, kita pe mama ada, kita pe papa ada, kita pe kakak, kita pe adik pun ada sama-sama dengan kita. Itulah doa Raja Daud, agar supaya selalu senantiasa memberkati keluarganya. Anak-anak senang toh kalau datang sekolah minggu. Siapa yang mau bawa kalau masih kecil? Yang pasti mama mau bawa ke gereja. Adapun Encik lihat ada bapak-bapak yang suka bawa anak-anak ke sekolah minggu. Nah adik-adik, itulah orang tua atau keluarga yang hebat, keluarga yang diberkati, yang selalu membawa anak-anak datang ke rumah Tuhan. Karena pun di cerita ini Raja Daud hanya meminta bahwa keluarganya diberkati. Seperti doa Daud bahwa Tuhan berikan dia hati yang bijaksana, keluarga yang diberkati, agar senantiasa ketika dia pun sudah menjadi raja, dia tetap ada sebagai seorang ayah dalam keluarganya, seorang papa dalam keluarganya. Yang pasti torang bangga, torang mempunyai ayah yang hebat, papa yang luar biasa, yang selalu datang bersama-sama menemani anak-anak dalam beribadah. Nah, sampai sekian jauh itu firman Tuhan. Dan bilang sekali lagi, marilah kita menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada orang tua, taat kepada sesama, terlebih taat kepada Tuhan. Karena itulah yang disebut dengan anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa.